Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Rifayanti Gesong dengan NIM 2404411641. Saya dari kelas 3A Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dan penerapan jaringan komputer di era digital. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK telah membawa dunia memasuki era baru yang dikenal sebagai era digital, didorong oleh revolusi industri 4.0 dan konsep masyarakat 5.0. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputasi atau nodes seperti komputer, server, perangkat keras jaringan, dan perangkat endpoint, ponsel, IoT yang saling berhubungan untuk berbagi data dan sumber daya melalui media dan transmisi kabel atau nirkabel. Selanjutnya, evolusi jaringan dari ARPANET hingga mobile broadband. Fase awal ARPANET dan TCP/IP dimulai pada akhir 1960-an. Dengan ARPANET, jaringan ini berfokus pada tekanan terhadap kegagalan. Inovasi kunci pada fase ini adalah protokol TCP/IP yang ditemukan pada tahun 1970-an, menyediakan fondasi universal untuk jaringan interkoneksi, jaringan yang berbeda atau internet working. Yang selanjutnya, parameter jaringan komputer. Di sini saya hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama itu era komersialisasi dan World Wide Web 1990-an, dan yang kedua era broadband dan nirkabel 2000-an, era digital dan cloud atau saat ini, latency. Yang kelima itu jitter. Yang keenam, kendala reliability dan ketersediaan availability. Penerapan jaringan di era digital ini, teknologi 5G bukan hanya peningkatan kecepatan 4G, tetapi merupakan transformasi arsitektur jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk era digital. Yang pertama itu 3 pilar untuk 5G, peran Wi-Fi. Yang kedua, peran Wi-Fi 6.802.11ax. Yang selanjutnya, pengertian internet. Internet itu adalah jaringan global menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara luas dan tanpa batas wilayah. Yang selanjutnya, jaringan cloud computing dan virtualisasi. Yang pertama itu software defined networking. SDN adalah arsitektur yang memisahkan control plane atau logika jaringan dari data plane atau penerusan data. Networking virtualization di lingkungan cloud. Jaringan fisik diubah menjadi virtual network. Yang selanjutnya, peran jaringan dalam Internet of Things IoT. Yang pertama, konektivitas skala besar.
Yang kedua, integrasi dan keandalan data. Yang ketiga, tantangan endpoint. Yang selanjutnya, jaringan dalam otomasi dan AI, internet basis networking, IBN. Konsep IBN adalah dan mengelola dan mengoptimalkan diri secara mandiri. Peran AI dan machine learning atau ML adalah komponen inti IBN yang memungkinkan jaringan menjadi cerdas. Yang selanjutnya, tantangan dan keamanan jaringan. Isu security jaringan modern dengan semakin terbukanya jaringan di era digital. Tantangan keamanan ancaman terbesar. Yang pertama itu perluasan permukaan serangan. Yang kedua, kebutuhan arsitektur zero trust. Yang selanjutnya itu skalabilitas dan keterbatasan sumber daya. Skalabilitas dan manajemen sumber daya adalah tantangan teknis utama dalam mempertahankan laju era digital. Yang pertama itu ledakan big data. Yang kedua, keterbatasan spektrum dan kualitas layanan QoS atau QoS, kesenjangan digital atau digital divide. Ya, kesimpulannya, jaringan komputer adalah pilar tak tergantikan dari era digital. Evolusi jaringan telah menciptakan fondasi yang mampu menopang transformasi masif, ditandai dengan pergeseran menuju konektivitas ubiquitous atau hadir di mana-mana, virtualisasi dan otomasi. Teknologi 5G memberikan kecepatan latensi yang dibutuhkan untuk aplikasi kritis. SDN atau IBN mengubah manajemen jaringan menjadi lebih fleksibel dan cerdas. Sementara itu, IoT dan edge computing memperluas jangkauan jaringan hingga ke perangkat terkecil dan lokasi terpencil. Namun, kemajuan ini diiringi dengan tantangan serius. Isu keamanan cyber menjadi lebih kompleks dengan memperluas permukaan serangan, memaksa adopsi model zero trust, arsitektur. Selain itu, masalah skalabilitas dan keterbatasan sumber daya spektrum menurut inovasi keberlanjutan dalam arsitektur dan optimasi. Demikian pembahasan saya sampai di sini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.